Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil ringkasan dari materi manusia biologi. Perkenalkan, nama saya Devlianti Alusa. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 45 dan setengah lagi materi bab 46. Berikutnya ada Wanda Sukmaningrum Hunou yang akan menjelaskan lanjutan dari bab 46 dan bab 47. Selanjutnya ada Siti Sabrina Muhammad yang akan menjelaskan materi bab 48 dan 49. Yang terakhir ada Firan Nurfanila Hasan yang akan menjelaskan materi bab 50 dan bab 51. Baiklah, mari kita ke materi yang pertama. Bab pertama yaitu membahas tentang kerangka, otot, dan sistem integumenter. Nah, yang pertama yaitu rencana tubuh manusia. Rencana tubuh manusia ini yang pertama ada jaringan tubuh. Nah, jaringan tubuh ini meliputi jaringan otot. Nah, jaringan otot terdiri dari sel-sel yang dapat berkontraksi. Tahukah Anda, tubuh manusia itu mempunyai 3 jenis otot. Yang pertama, otot rangka, yang kedua, otot polos, dan yang terakhir yaitu otot jantung. Otot rangka menggerakkan tulang di tubuh, tungkai, dan wajah Anda. Otot polos menangani fungsi tubuh yang tidak bisa kita kendalikan secara sadar, seperti pergerakan makanan melalui sistem pencernaan. Yang terakhir yaitu otot jantung, yang hanya kita temukan di jantung saja, yaitu memompa darah melalui tubuh. Yang berikut, yang kedua, yaitu jaringan saraf. Jaringan saraf yaitu mengandung sel yang menerima dan mengirim pesan dalam bentuk impuls. Sel-sel ini disebut dengan neuron. Yang ketiga, jaringan epitel. Nah, jaringan epitel terdiri dari lapisan sel yang melapisi atau menutupi warna permukaan tubuh internal dan eksternal. Setiap lapisan epitel terbentuk dari sel-sel yang terikat erat. Yang terakhir atau yang keempat yaitu jaringan ikat. Nah, jaringan ikat mengikat, mendukung, dan melindungi struktur di tubuh. Jaringan ikat adalah yang paling banyak dan paling beragam 4 jenis jaringan, termasuk tulang rawan, tendon, lemak, dan darah. Nah, inilah gambar dari jaringan-jaringan yang tadi. Bagian A yaitu jaringan otot, bagian B jaringan saraf, bagian C jaringan epitel, dan bagian D jaringan konektif. Berikutnya ada organ dan sistem organ. Sebuah organ terdiri dari berbagai jaringan yang bekerja sama untuk membawa keluar fungsi tertentu. Berikutnya yaitu rumah tubuh. Nah, di rumah tubuh seperti yang ditunjukkan pada gambar 45 bagian 2, tubuh manusia memiliki 5 rongga utama. Setiap kafir berisi 1 atau lebih organ. Nah, organ tengkorak yang ini berisi otak. Rongga tulang belakang mengelilingi sumsum tulang belakang. Dan 2 rongga utama di batang tubuh manusia terpisah, dinilai oleh dinding otot yang disebut diafragma. Nah, kompartemen atas atau rongga dada berisi jantung, kerongkongan, dan organ sistem pernapasan. Kompartemen bawah atau rongga perut mengandung organ sistem pencernaan. Dan yang terakhir yaitu rongga panggul berisi organ sistem reproduksi dan ekskresi. Yang kedua yaitu sistem kerangka. Tahukah Anda seperti apa itu kerangka? Nah, kerangka manusia terdiri dari 2 bagian kerangka, yaitu kerangka aksial dan kerangka apendikular. Nah, contoh kerangka aksial yaitu tulang tengkorak, tulang rusuk, tulang
tulang belakang, dan tulang dada. Nah, tulang-tulang inilah yang akan membentuk kerangka aksial. Berikutnya yaitu kerangka apendikular, terdiri dari tulang lengan dan tulang kaki bersama dengan skapula, clavicula, dan panggul membentuk kerangka apendikular. Berikutnya ada fungsi dan struktur tulang. Tulang yang menyusun kerangka berfungsi dalam berbagai cara. Nah, tulang menyediakan kerangka kaku yang dapat digunakan otot untuk menarik dan memberikan bentuk dan struktur pada tubuh dan mendukung serta melindungi organ dalam tubuh. Tulang juga menyimpan mineral seperti kalsium dan fosfor yang memainkan peran penting dalam proses metabolisme tubuh. Struktur tulang. Yang pertama yaitu struktur tulang panjang. Tulang panjang terdiri dari bagian tengah yang berpori rongga dikelilingi oleh cincin material padat. Permukaan tulang ditutupi oleh selaput keras yang disebut periosteum. Berikutnya ada sumsum tulang. Banyak tulang juga mengandung jaringan lunak yang disebut sumsum tulang, bisa merah atau kuning. Sumsum tulang merah ditemukan dalam spons tulang, ujung tulang panjang, tulang rusuk, ruas tulang belakang, tulang dada, dan tulang dada panjang, menghasilkan sel darah merah, trombosit, dan sel darah putih. Berbeda dengan sumsum tulang kuning, mengisi poros tulang panjang, terdiri dari kebanyakan sel lemak dan berfungsi sebagai cadangan energi. Bisa juga diubah menjadi sumsum tulang merah dan menghasilkan sel darah saat terjadi kehilangan darah yang parah. Yang ketiga, sistem otot. Sistem otot terdiri dari yang pertama, jenis otot. Ingatlah bahwa tubuh manusia memiliki 3 jenis jaringan otot. Nah, ada otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Otot rangka bertanggung jawab untuk menggerakkan bagian tubuh seperti anggota badan dan wajah. Nah, jaringan otot rangka dibuat dari sel-sel memanjang yang disebut serat otot. Selanjutnya, otot polos. Otot polos membentuk dinding perut, usus, darah, pembuluh darah, dan organ dalam lainnya. Sel otot polos individu berbentuk gelondong, memiliki inti tunggal, dan membentuk jalinan lembaran. Otot polos serat dikelilingi oleh jaringan ikat, tetapi jaringan ikat tidak bersatu membentuk tendon seperti yang terjadi pada otot rangka. Karena sebagian besar gerakannya tidak dapat dikendalikan secara sadar, maka otot polos disebut sebagai otot tak sadar. Berikutnya itu otot jantung, membentuk dinding jantung. Otot jantung memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan keduanya, yaitu otot rangka dan otot polos. Berikutnya ini ada struktur otot. Serat otot rangka adalah satu sel otot berinti banyak. Sebuah otot rangka bisa terdiri dari ratusan atau bahkan ribuan serat otot, tergantung pada ukuran ototnya. Berikutnya yaitu kontraksi otot. Sarkomer adalah unit fungsional kontraksi otot. Kapan otot berkontraksi? Filamen miosin dan filamen aktin berinteraksi untuk mempersingkat sarkomer. Kontraksi otot membentuk energi yang disuplai oleh ATP. Energi ini digunakan untuk melepaskan kepala miosin dari aktin filamen. Karena kepala miosin harus menempel dan melepaskan sejumlah. Selama kontraksi otot tunggal, sel otot harus memiliki pasokan ATP secara terus-menerus. Tanpa ATP, miosin akan tetap ada melekat pada aktin, menjaga otot berkontraksi secara permanen. Berikutnya, gerakan otot dari tulang. Nah, gambar bagian A menunjukkan otot bisep dan gambar bagian B menunjukkan otot triksi.
Misalnya seperti yang ditunjukkan pada gambar 45 bagian 13. Satu ujung otot bisep besar di lengan dihubungkan oleh tendon jari-jari di lengan bawah. Sedangkan ujung otot lainnya terhubung ke skapula di bahu. Saat otot bisep berkontraksi, lengan bawah menekuk ke atas, sementara skapula tetap. Titik di mana otot menempel pada stasioner tulang, dalam hal ini skapula disebut asal. Intinya di mana otot menempel pada tulang yang bergerak, dalam hal ini radius disebut penyisipan. Yang keempat itu sistem integumenter. Nah, sistem integumenter itu terdiri dari yang pertama kulit. Kulit terdiri dari dua lapisan, yaitu ada epidermis dan dermis. Nah, pada gambar 45 bagian 15 ini menunjukkan struktur kulit. Serat otot kecil yang menempel pada folika rambut berkontraksi dan menarik rambut tegak saat Anda kedinginan atau takut, yang biasa disebut merinding. Kelenjar menghasilkan keringat yang membantu mendinginkan tubuh Anda dan minyak yang membantu melembabkan kulit Anda. Lapisan lemak sel terletak di bawah dermis. Sel-sel ini bertindak sebagai cadangan energi, menambahkan lapisan pelindung yang menyerap guncangan dan melindungi tubuh dari kehilangan panas. Berikutnya kelenjar. Kulit mengandung kelenjar eksokrin, kelenjar yang mengeluarkan sekresi melalui saluran. Kelenjar eksokrin utama kulit adalah kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Setelah kelenjar, berikutnya ada kuku. Kuku yang melindungi ujung jari tangan dan kaki. Terbentuk dari kuku akar di bawah lipatan kulit di pangkal dan sisi kuku. Sebagian sel baru bentuk kuku tumbuh lebih lama. Seperti rambut, kuku terutama terdiri dari keratin. Berikutnya rambut. Rambut yang melindungi dan mengisolasi tubuh. Diproduksi oleh sekelompok dari sel di dasar lubang kulit dalam yang disebut folika rambut. Nah, bab 2 ini kita akan membahas tentang sirkulatorium dan sistem pernapasan. Yang pertama yaitu sistem sirkulatorium. Nah, di sistem sirkulatorium yang pertama yaitu jantung. Nah, perhatikan gambar 46 bagian 1 ini. Gambar ini menjelaskan tentang dinding secara ventrikal membagi hati menjadi dua sisi. Nah, sisi kanan memompa darah ke paru-paru dan sisi kiri memompa darah ke bagian tubuh lainnya. Nah, setiap sisi jantung dibagi menjadi dua ruang atas dan bawah. Nah, setiap ruang atas disebut antrium yang ini, dan setiap ruang bawah ini disebut ventrikel. Gambar 46 bagian 2 ini melacak jalur darah saat darah bersirkulasi melalui hati. Darah kembali ke jantung dari bagian tubuh selain paru-paru memiliki konsentrasi karbon dioksida dan konsentrasi oksigen yang rendah. Nah, yang pertama, deoksigenasi atau kekurangan oksigen, darah memasuki atrium kanan. Yang kedua, atrium kanan mengirim darah terdeoksigenasi ke kanan ventrikel. Yang ketiga, otot-otot ventrikel kanan berkontraksi dan bertenaga darah ke arteri pulmonalis. Bagian keempat, arteri pulmonalis mengirimkan darah ke paru-paru. Di paru-paru, karbon dioksida berbeda sekering keluar dari darah dan oksigen berdifusi ke dalam darah. Bagian 5, darah beroksigen kembali ke atrium kiri jantung. Nah, bagian 6, darah beroksigen kemudian dipompa ke ventrikel kiri. Bagian 7, kontraksi dinding otot ventrikel kiri memaksa darah menjadi pembuluh darah besar yang disebut aorta. Bagian 8, dari aorta, darah diangkut ke seluruh bagian tubuh. Ventrikel kiri adalah ruang hati yang paling tebal karena harus melakukan yang paling banyak bekerja untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Berikutnya pembuluh darah. Nah, pembuluh darah terdiri dari yang pertama yaitu arteri dan tekanan darah.
Tebal dinding arteri memiliki 3 lapisan. Lapisan endotel bagian dalam, bagian tengah lapisan otot polos, dan lapisan luar jaringan ikat. Struktur ini memberi arteri kombinasi kekuatan dan elastis yang memungkinkan mereka meregang saat darah bertekanan masuk jantung. Berikutnya, kapiler dan vena. Ingatlah bahwa ketika ventrikel kiri berkontraksi, ia memaksa darah masuk ke aorta, arteri terbesar tubuh. Dari aorta, darah mengalir melalui jaringan arteri yang lebih kecil, yang pada gilirannya membelah dan membentuk pembuluh yang lebih kecil, yang disebut arteriol. Nah, cabang arteriol menjadi jaringan pembuluh kecil yang disebut kapiler. Berikutnya, pola sirkulasi. Yang pertama, peredaran paru-paru. Di paru-paru, karbon dioksida berdifusi keluar dari kapiler dan oksigen berdifusi ke dalam kapiler. Darah beroksigen kemudian mengalir ke venula yang bergabung ke vena pulmonalis yang mengarah ke atrium kiri jantung. Dari atrium kiri, keluar darah dipompa ke ventrikel kiri dan kemudian ke tubuh melalui aorta. Pada gambar 46 bagian 8, lacak jalur yang diambil darah saat melewatinya melalui sirkulasi paru-paru. Berikutnya yaitu sirkulasi sistemik. Sirkulasi sistemik adalah pergerakan darah antar jantung dan seluruh bagian tubuh kecuali paru-paru. Telusuri jalan darah mengikuti terendah dalam sirkulasi sistemik pada gambar 46 bagian 9. Perhatikan bahwa teroksigenasi darah dipompa keluar dari ventrikel kiri dan masuk ke aorta. Dari aorta, darah mengalir ke subsistem sirkulasi sistemik lainnya. Darah adalah jaringan ikat cair. Dua fungsi utama darah adalah mengangkut nutrisi dan oksigen ke sel dan membawa karbon dioksida dan bahan limbah lainnya menjauh dari sel. Komposisi darah terdiri dari medium ligul dan padat. Unsur-unsur pembentuk meliputi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Plasma medium cair adalah cairan lengket berwarna jerami yang mengandung sekitar 90% air dan termasuk metabolit, nutrisi, limbah, garam, dan protein. Sel mengambil kembali nutrisi dari zat terlarut yang dibawa dalam plasma. Zat ini yang mungkin termasuk vitamin, mineral, asam amino, dan glukosa. Sel darah merah atau eritrosit itu mengangkut organ oksigen ke sel-sel di seluruh bagian tubuh. Sel darah putih atau leukosit membantu melindungi tubuh dari penyakit. Mereka terbentuk di sumsum merah. Trombosit sangat penting untuk pembentukan bekuan darah. Bekuan darah adalah kumpulan serat dan sel yang terjalin yang mencegah kehilangan darah secara berlebihan dari luka. Jenis darah. Golongan darah ditentukan oleh jenis antigen yang ada di permukaan sel darah merah. Antigen adalah zat yang merangsang respon imun. Antigen yang biasanya ada dalam tubuh anak laki-laki tidak menimbulkan respon. Sistem ABO. Sistem ABO adalah cara untuk mengklasifikasikan darah berdasarkan antigen yang terletak di permukaan sel darah merah dan antibodi yang berputar di plasma. Sistem RH. Antigen yang kadang-kadang terdapat pada permukaan sel darah merah adalah faktor RH, dinamai menurut nama monyet Reus tempat ia pertama kali ditemukan. Sistem pernapasan. Darah mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel dan membawa karbon dioksida dari sel ke paru-paru. Pernapasan. Sistem pernapasan melibatkan respirasi eksternal dan respirasi internal. Respirasi eksternal adalah pertukaran gas antara atmosfer dan darah. Respirasi internal adalah pertukaran gas antara darah dan sel-sel tubuh. Paru-paru. Paru-paru adalah tempat pertukaran gas antara atmosfer dan darah. Jalur udara menelusuri jalur udara yang mengikuti dari atmosfer ke kapiler di paru-paru. Pertukaran dan transportasi gas. Pertukaran gas di paru-paru. Saat udara bergerak ke paru-paru, oksigen udara melintas membran alveolar tipis serta dinding kapiler dan larut dalam darah. Transportasi oksigen. Ketika oksigen berdifusi dalam darah, hanya sejumlah kecil yang terlarut dalam plasma. Transportasi karbon dioksida. Karena konsentrasi gas karbon dioksida atau CO2 lebih tinggi dalam sel, ia berdifusi keluar dari sel dan masuk ke dalam darah.
Mekanisme pernapasan. Pernapasan adalah proses memindahkan udara dan keluar dari paru-paru. Peraturan pernapasan. Laju oksigen digunakan tergantung pada aktivitas sel. Semakin besar aktivitas mereka, semakin banyak oksigen yang mereka butuhkan dan semakin cepat tubuh perlu bernapas. Laju pernapasan dikendalikan oleh otak dan batang otak yang memonitor konsentrasi karbon dioksida dalam darah. Bab 3. Sistem pertahanan tubuh. Pertahanan non-spesifik. Ketika sejenis virus yang disebut rhinovirus memasuki tubuh manusia, itu dapat menyebabkan flu biasa. Penyakit seperti pilek yang disebabkan agen yang menyerang tubuh disebut penyakit menular. Mengidentifikasi patogen. Patogen adalah agen yang menyebabkan penyakit. Robert Koch 1843-1910, seorang dokter Jerman, adalah orang pertama yang membuat prosedur langkah demi langkah untuk mengidentifikasi patogen tertentu yang menyebabkan penyakit menular. Baris pertahanan pertama atau barier. Pertahanan tubuh non-spesifik membantu melindungi tubuh dari togen apapun, terlepas dari identitas patogen. Pertahanan non-spesifik meliputi kulit dan selaput lendir. Garis pertahanan kedua atau imunitas non-spesifik. Jika patogen melewati kulit dan selaput lendir, itu adalah garis pertahanan non-spesifik kedua di dalam kekebalan tubuh non-spesifik. Respon peradangan. Setiap patogen yang melewati kulit atau selaput lendir akan merangsang respon peradangan, serangkaian peristiwa yang menekan infeksi dan mempercepat pemulihan. Respon suhu. Saat tubuh mulai melawan patogen, suhu tubuh bisa meningkat beberapa derajat. Kenaikan suhu tubuh di atas normal 37 derajat Celcius disebut demam meler adalah gejala penyakit yang menunjukkan tubuh sedang merespon infeksi. Protein juga menyediakan pertahanan non-spesifik. Sekitar 20 profil berbeda membentuk sistem pelengkap, melengkapi protein yang bersirkulasi dalam darah dan menjadi aktif ketika bertemu dengan patogen tertentu. Pertahanan khusus atau sistem imun. Meskipun pertahanan non-spesifik biasanya mencegah patogen merusak tubuh, terkadang patogen menerobos. Sistem imun. Sistem kekebalan sel dan jaringan yang mengenali dan menyerang zat asing di dalam tubuh menyediakan pertahanan khusus tubuh. Sistem kekebalan melawan patogen dan membantu menghentikan pertumbuhan dan penyebaran kanker. Mengakui patogen. Limfosit dapat memberikan pertahanan khusus karena mereka mengenali penyerang asing. Antigen adalah zat yang dapat dikenali dan bereaksi oleh sistem kekebalan. Respon imun. Respon imun adalah serangan dua bagian terhadap patogen. Kedua bagian tersebut, respon imun yang dimediasi sel dan respon imun humoral, terjadi pada waktu yang sama dan membutuhkan limfosit khusus yang disebut T pembantu. Respon kekebalan yang dimediasi sel. Lebih dari satu jenis sel T melakukan respon imun yang dimediasi oleh sel. Respon kekebalan tubuh. Respon imun humoral melibatkan aksi sel B dan terjadi pada saat bersamaan respon imun yang dimediasi sel terjadi. Seperti respon imun yang dimediasi sel, respon imun humoral dipicu saat makrofag menelan patogen menstimulasi sel T pembantu. Respon kekebalan primer dan sekunder. Meskipun respon kekebalan berhenti setelah tubuh mengatasi infeksi, beberapa sel memori tetap berada di dalam tubuh. Imunitas dan vaksinasi. Kekebalan adalah kemampuan untuk menghubungkan suatu penyakit menular secara personal kebal terhadap suhu patogen yang dikatakan kebal terhadapnya. Vaksin solusi yang mengandung jalur mati atau loma atau bahan dari patogen, namun antigen tetap dikirim sehingga tubuh menghasilkan respon imun primer terhadap gen dalam vaksin sel memori yang setelah respon imun primer dapat membawa respon cepat sekunder yang cepat jika antigen pernah memasuki tubuh lagi. Masalah sistem imun. Alergi adalah respon fisik terhadap antigen. Antigen dapat menjadi zat umum yang menghasilkan sedikit atau tidak ada pada populasi umum.
Asma. Alergi juga dapat memicu asma. Gangguan pernapasan yang menyebabkan bronkoskiolus atau saluran udara paru-paru menyempit. Penyakit autoimun. Penyakit di mana sistem kekebalan menyerang organisme itu sendiri disebut penyakit autoimun. HIV dan AIDS. Sistem kekebalan biasanya memberikan perlindungan terhadap penyakit menular. Pentingnya sistem kekebalan dapat dilihat pada penyakit di mana sistem kekebalan tidak berfungsi dengan baik. Salah satu penyakit yang paling mematikan adalah AIDS, di mana sistem kekebalan kehilangan kemampuan untuk melawan patogen dan kanker. Kursus penularan HIV. AIDS terjadi akibat virus human immunodeficiency virus atau HIV. Begitu HIV memasuki aliran darah, HIV berkaitan dengan CD4, protein reseptor di permukaan beberapa sel. Tahap 1, infeksi HIV tahap 1A disebut tahap asimptomatik karena gejala yang ada sedikit atau tidak ada sama sekali. Tahap 2, awal atau memburuknya gejala menandai dimulainya fase kedua infeksi HIV. Sel B terus membuat sejumlah besar antibodi melawan HIV. Tahap 3, pada fase 3 jumlah sel T pembantu turun begitu rendah sehingga mereka tidak lagi dapat merangsang sel B dan sel T sitoksel untuk melawan penyerang. Penularan HIV ditularkan melalui transfer cairan tubuh yang mengandung HIV atau sel yang terinfeksi HIV. Vaksin dan pengobatan. Ilmuwan yang mencoba membuat vaksin dan pengobatan untuk HIV seperti yang ditunjukkan oleh ilmuwan harus menghadapi laju evolusi yang cepat. Bab 4. Pencernaan dan sistem ekskretori. Nutrisi. Nutrisi adalah zat yang dibutuhkan tubuh untuk energi, pertumbuhan, perbaikan, serta pemeliharaan. Setiap nutrisi memainkan peran yang berbeda dalam menjaga membuat organisme yang sehat. Dalam nutrisi terdapat karbohidrat, protein, mineral, lemak, serta air. Semua itu akan diproses dalam tubuh oleh sistem pencernaan. 5. Sistem saraf dan organ sistem saraf. Terdapat neutron dan dampak saraf. Neutron adalah sel saraf. Inti dari sebuah neutron dan sebagian besar darinya organel terletak di tubuh sel. Memperluas dari badan sel dalam arah yang berbeda adalah ekstensi sel yang tertutup membran disebut dendrit. Dendrit menerima informasi dari neutron lain atau sel lain dan membawa informasi ke tubuh sel. Dampak saraf. Fungsi neutron bergantung tentang aktivasi listrik. Semua sel termasuk neutron memiliki muatan listrik di dalam sel yang berbeda dengan muatan listrik di luar sel. Sebuah perbedaan muatan listrik yang melintasi membran sel tersebut disebut potensial membran. Potensi membran diproduksi oleh pergerakan ion melintasi membran sel. Pergerakan ion tergantung pada kemampuan ion untuk berdifusi melalui sel membran, konsentrasi ion di dalam dan di luar sel, dan muatan listrik ion-ion tersebut seperti baterai membran potensial dinyatakan sebagai tegangan. Struktur atau sistem saraf terdapat otak. Otak adalah pusat kendali sistem pous dan sumsum tulang belakang membawa sinyal saraf antara tubuh dan otak. Otak menafsirkan sinyal saraf dari tubuh dan mengirimkan sinyal respon yang melewati sumsum tulang belakang ke tubuh. Otak terbagi menjadi dua, yaitu otak besar dan otak kecil. Otak besar adalah otak yang mudah dikenali dari lapisan terluarnya yang sangat terlipat. Itu dua belahan otak dihubungkan oleh korpus kolosum. Korpus kolosum adalah pita akson yang terletak jauh di dalam alur tengah yang memisahkan bola dari belahan kiri. Alur lainnya masing-masing terpisah belahan menjadi 4 lobus: frontal, parietal, lobus temporal, dan occipital. Sedangkan otak kecil adalah otak di bawah dan di belakang belahan otak terletak otak kecil yang membantu mengkoordinasikan aksi otot. Permukaan otak kecil sangat terlipat. Otak kecil menerima impuls sensori dari otot, tendon, sendi, mata, dan telinga seperti serta masuknya dari pusat otak lainnya.
Sistem sensor. Reseptor sensorik ditemukan dalam konsentrasi yang lebih tinggi di organ indera daripada di bagian lain dari tubuh. Saat indera reseptor organ indera tertentu menerima rangsangan yang sesuai pada tion, mereka mengubah stimulus menjadi sinyal listrik. Obat dan sistem saraf. Terdapat obat psikoaktif, yaitu obat yang mengubah fungsi sistem saraf. Senyawa kimia alami atau buatan manusia dapat mengubah saraf fungsi sistem. Obat dan penyalahgunaan. Terdapat alkohol serta tembakau. Alkohol adalah adepresan, obat yang menurunkan aktivitas saraf pusat sistem. Alkohol meningkatkan sirkulasi ke kulit, menurunkan darah mengalir ke organ dalam, dan menurunkan suhu tubuh. Sedangkan tembakau adalah produk legal untuk orang yang berusia 18 tahun ke atas. Nikotin adalah obat utama yang ditemukan dalam tembakau. Nikotin diserap ke dalam aliran darah melalui mulut dan paru-paru, kemudian dengan cepat diangkut ke seluruh tubuh dan pada wanita hamil hingga janin. Apabila alkohol serta nikotin yang ada dalam tembakau dipergunakan secara berlebihan, akan merusak sistem saraf dan menyebabkan kematian. Bab 6. Sistem endokrin. Teman, pembawa zat kimiawi adalah yang membawa pesan dan instruksi ke sel. Hormon dan neurotransmitter adalah pembawa pesan kimiawi yang mengkoordinasi aktivitas tubuh. Hormon bagaimanapun adalah bagian dari sistem endokrin, sedangkan neurotransmitter adalah bagian dari sistem saraf. Hormon seringkali bekerja lebih lambat dan memiliki efek yang lebih lama daripada neurotransmitter. Fungsi dan keamanan. Hormon mempengaruhi hampir setiap sel dan organ tubuh kita. Hormon adalah zat yang diekskresikan oleh sel yang berfungsi untuk mengatur aktivitas sel lain di dalam tubuh. Hormon memiliki banyak fungsi. Misalnya, hormon mengatur pertumbuhan, perkembangan, perilaku, dan reproduksi. Hormon dibuat dan diekskresikan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin adalah organ tanpa saluran yang mengeluarkan hormon baik ke dalam aliran darah atau campuran cairan di sekitar sel. Beberapa kelenjar endokrin seperti pankreas juga merupakan kelenjar eksokrin. Kelenjar eksokrin mengeluarkan zat melalui saluran atau struktur seperti tabung. Hormon. Hormon dapat dikelompokkan menjadi dua berdasarkan strukturnya. Hormon berbasis asam amino dan hormon steroid. Hormon berbasis asam amino adalah hormon yang terbuat dari asam amino. Hormon berbasis asam amino dapat berupa asam amino tunggal yang dimodifikasi atau protein yang terbuat dari 3 hingga 200 asam amino. Kebanyakan hormon berbasis asam amino larut dalam air. Hormon steroid adalah hormon lipid yang dibuat tubuh dari kolesterol. Hormon steroid larut dalam lemak. Aksi hormon. Tubuh menghasilkan banyak hormon berbeda, tetapi setiap hormon hanya mempengaruhi sel targetnya. Sel target adalah sel spesifik yang dilalui hormon untuk menghasilkan efek tertentu. Sel target memiliki reseptor protein yang mengikat molekul sinyal spesifik yang menyebabkan sel merespon. Hormon berbasis asam amino. Sebagian besar hormon berbasis asam amino mengikat protein reseptor pada membran sel. Tiroid larut dalam lemak. Mereka berdifusi melalui membran sel-sel targetnya dan mengikat reseptor di sitoplasma atau nukleus. Aksi hormon. Tubuh menghasilkan banyak hormon berbeda, tetapi setiap hormon yang mempengaruhi sel targetnya. Sel target adalah sel spesifik yang dilalui hormon untuk menghasilkan efek tertentu. Sel target memiliki reseptor protein yang mengikat molekul sinyal spesifik yang menyebabkan sel merespon. Jenis hormon lainnya. Banyak pembawa pesan
kimiawi lainnya sekarang diklasifikasikan sebagai hormon. Zat ini termasuk neuropeptida dan prostaglandin. Prostaglandin adalah asam lemak termodifikasi yang diekskresikan oleh sebagian besar sel. Prostaglandin menumpuk di area mana jaringan terganggu atau terluka. Beberapa prostaglandin menurunkan tekanan darah, yang lain meningkatkan tekanan darah. Kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin mengatur banyak proses vital. Bagian ini membahas hormon utama yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dan efek dari hormon tersebut. Hipotalamus dan kelenjar pituitari. Hipotalamus adalah area otak yang mengkoordinasi banyak aktivitas sistem saraf dan endokrin. Ia menerima informasi dari daerah otak lain dan kemudian menanggapi sinyal-sinyal ini serta konsentrasi darah dari hormon yang bersirkulasi. Kelenjar tiroid. Dua lobus kelenjar tiroid terletak di bagian bawah laring. Kelenjar tiroid memproduksi dan mengeluarkan hormon tiroksin dan triodotironin. Kedua hormon ini berasal dari asam amino yang sama dan disintesis dengan atom iodium. Hormon perangsang tiroid mengatur pelepasan hormon tiroid. Pelepasan dari hipofisis anterior diatur terutama oleh hormon pelepas serta hormon penghambat pelepasan yang diekskresikan oleh hipotalamus. Hormon tiroid membantu menjaga detak jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh normal. Mereka merangsang enzim yang berhubungan dengan oksidasi glukosa dan konsumsi oksigen, menghasilkan panas dan meningkatkan tingkat metabolisme sel. Bab 7. Sistem reproduksi. Sistem reproduksi pria. Gonad, testis, dan ovarium adalah kelenjar endokrin yang mengeluarkan hormon untuk menghasilkan hormon, tetapi untuk memproduksi dan menyimpan gamet sperma dan sel telur. Organ lain dalam sistem reproduksi pria mempersiapkan sperma untuk kemungkinan pembuahan sel telur. Sistem reproduksi wanita. Seperti testis, gonad, betina, ovarium adalah kelenjar endokrin yang menghasilkan gamet. Sistem reproduksi betina mempersiapkan gamet betina, telur untuk kemungkinan pembuahan. Sistem ini juga mengandung struktur yang memungkinkan terjadinya pembuahan dan rumah itu serta memberi makan bayi yang sedang berkembang. Struktur reproduksi perempuan. Sistem reproduksi wanita mengandung dua ovarium berbentuk almond yang terletak di perut bagian bawah. Ovarium adalah organ penghasil gamet dari sistem reproduksi wanita. Telur matang di dekat permukaan ovarium dengan panjang sekitar 3,5 cm dan 2 cm dalam diameter. Telur yang matang dilepaskan ke rongga perut, di mana ia disapu oleh silia ke dalam lubang tuba falopi terdekat atau tuba uterus. Otot polos yang melapisi tuba falopi berkontraksi secara ritmis dan menggerakkan telur matang ke dalam bak. Tuba falopi mengarah ke rahim. Rahim adalah organ berongga dan berotot seukuran kepalan tangan kecil. Jika sel telur dibuahi, itu akan berkembang di dalam rahim. Pintu masuk bawah ke rahim disebut serviks. Otot sphincter di serviks mengontrol bukaan ke uterus. Memimpin dari serviks ke luar tubuh adalah tabung otot yang disebut vagina. Vagina menerima sperma dari penis, itu juga merupakan saluran yang dilalui bayi saat melahirkan. Struktur luar sistem reproduksi wanita secara kolektif disebut vulva. Vulva meliputi labia, lipatan kulit dan selaput lendir yang menutupi dan melindungi bukaan pada sistem reproduksi wanita. Formasi sel telur. Seorang wanita lahir dengan lebih dari 4.000 sel telur di ovariumnya. Telur ini belum matang dan tidak dapat dibuahi.
Biasanya, seekor betina akan melepaskan 300 hingga 400 telur matang